Prabowo Subianto ke luar negeri menjadi sorotan. Partai Keadilan Sejahtera tak tinggal diam, kritik mengalir dari bekas koalisi Gerindra itu. Presiden Jokowi turun tangan membela sang menteri. Apa sebenarnya hasil safari Menhan ke mancanegara? Berikut laporan utama. Rajin ke luar negeri, Prabowo dapat apa? Diplomasi ala Menteri Pertahanan Prabowo Subianto tengah disorot. Sejak menjabat sebagai Menhan pada Oktober 2019 lalu, Prabowo sudah 7 kali berkunjung ke luar negeri. Dalam 3 bulan, Prabowo sudah mengunjungi Malaysia, Thailand, dan Turki pada bulan November 2019. Menyusul Cina, Jepang, dan Filipina pada bulan Desember. Januari 2020 jatah ke Prancis. Dan sejak 28 Januari kemarin, Menhan melanjutkan kembali lawatannya ke luar negeri. Kali ini, Prabowo bertolak ke Rusia. Prabowo juga kerap mengunggah momen lawatan ke akun media sosial pribadinya. Namun perjalanan dinas Prabowo menuai kritik dari mantan rekan koalisinya, Partai Keadilan Sejahtera. Partai Dakwah menyoal apa timbal balik setimpal dari hasil safari Prabowo ke negeri orang. Kunjungan luar negeri bukan barang yang haram. Selama itu kebutuhannya jelas, targetnya jelas, tidak ada masalah. Sesuatu yang tidak perlu dilakukan kunjungan, ya tidak perlu lakukan kunjungan ke luar negeri untuk lebih efektif efisien. Saat ini Pak Prabowo punya kesempatan untuk membuktikan bahwa kritikan-kritikan itu bisa dibayarkan dengan prestasi atau kinerja-kinerja yang jelas. Walaupun menurut saya wajar juga kalau kemudian rakyat bila pejabat ke luar negeri kemudian pengen tahu hasilnya apa sih. Prabowo punya jawaban. Presiden juga turun tangan menangkis suara miring soal kinerja sang Menteri Pertahanan. Ke depan tantangan kita juga semakin berat. Tantangan besar pertama adalah semakin luasnya spektrum konflik di berbagai belahan dunia. Oleh sebab itu, kita harus memperkuat diplomasi pertahanan untuk meredam ketegangan antar negara dan siap menggelar kekuatan bersenjata untuk melakukan penegakan hukum di wilayah kita. Jadi, kalau ada yang mempertanyakan Pak Menhan pergi ke sebuah negara, itu adalah dalam rangka diplomasi pertahanan kita, bukan untuk yang lain-lain. Sepulang dari negeri pusat mode itu, Prabowo rupanya terpikat untuk membawa 48 jet tempur Rafale, 4 kapal selam Skorpen, dan 2 kapal Corvette Going Class. Selain beliau berkepentingan menjajaki alutsista untuk pertahanan, memperkuat postur pertahanan dalam negeri kita, beliau juga menawarkan alutsista dari dalam negeri untuk negara-negara tetangga. Sampai dengan detik ini belum ada keputusan apakah yang harus dibeli itu adalah alutsista A, B, C, belum. Kenapa? Karena dalam proses penjajakan itu nanti keputusan membeli atau tidak itu tentu adalah keputusan politik. Keputusan politik siapa yang bisa membuat itu? Pak Prabowo kan secara teknis bertugas dengan Mabes TNI, Angkatan. Ini loh senjata-senjata yang kita butuhkan, ini yang cocok buat kepentingan pertahanan kita. Nah, dalam beberapa hal pembelian itu harus diputuskan oleh pemimpin politik, yaitu Pak Presiden, memperhatikan geopolitik dan geostrategisnya. Jadi kita harus pastikan ketika kita beli misalnya dari Turki misalnya, atau beli dari Amerika, atau beli dari Prancis atau dari Rusia, itu dipastikan aman nggak secara geopolitik dan geostrategis. Dassault Rafale merupakan pesawat tempur canggih generasi keempat, mampu memuat senjata nuklir. Rafale memiliki sayap delta untuk memaksimalkan manuver perang di udara.
Rafale juga dilengkapi sistem pertahanan elektronik Spectra yang menyediakan teknologi siluman virtual berbasis perangkat lunak. Dengan anggaran jumbo, yakni 131 triliun rupiah, tak mustahil bagi Menteri Pertahanan Prabowo untuk mewujudkan hasil lawatannya. Nah, dari total 131 triliun itu mayoritas digunakan untuk belanja pegawai. Pegawai itu ya gaji prajurit dan segala macam. Hanya sekitar kurang lebih 30% itu digunakan untuk belanja alutsista kita. Jadi hanya 30% digunakan untuk belanja alutsista. Itu artinya kalau dari 131 itu sekitar 50 triliunan. 50 triliunan inilah yang digunakan untuk belanja alutsista, ya. Nah, siapa yang membelanjakan? Kemhan, kemudian Mabes TNI dan 3 angkatan. Meski anggaran Kemenhan adalah yang terbesar dibanding kementerian lain, nyatanya dianggap belum cukup ideal untuk memenuhi kebutuhan pertahanan NKRI. Anggaran pembelian alutsista yang terbatas dikhawatirkan bakal membuat penggunaan teknologi pertahanan menjadi tak optimal. Untuk ukurannya adalah seberapa besar itu dibanding dengan GDP, maka itu belum sampai, bahkan belum 1% sekalipun. Kan GDP normatif anggaran pertahanan kita kan 2% dari GDP, itu kurang lebih sekitar sekitar 400-an T ya. 420,2. Nah, itu saya kira di angka itu sebenarnya. Nah, artinya memang 127 itu harus itu dibagi 5 lagi. Dibagi Kemhan, dibagi Mabes TNI, dibagi Matra, 3 Matra. Artinya memang sebenarnya nggak terlalu besar. Ini akan habis tersedot untuk 60%, bahkan untuk rutin dan sebagainya. Jadi saya kira kalau bang besar, saya pribadi sebenarnya nggak lihat itu sebagai hal yang besar. Karena ukurannya adalah GDP. Belum 2% juga belum sebesar apa. Tapi kalau dibanding dengan anggaran yang lain, saya kira memang jadi agak besar. Hanya memang itu tidak atau sulit untuk dikembangkan untuk misalnya pengadaan alutsista dan sebagainya, karena akan habis untuk rutin, untuk gaji, pemeliharaan dan sebagainya. Begitu. Saya melihatnya belum sampai pada tahapan booming anggaran pertahanan yang luar biasa. Tidak. Ini normatif, maka kalau begitu normatif, maka pengadaan alutsistanya itu tidak bisa kemudian sifatnya serentak. Dia bertahap. Nah, resiko bertahap ini akan jadi masalah ke depan. Katakan misalnya gini, pembelian alutsista misalnya pesawat tempur, ide baiknya kan dibeli 1 skuadron. Jadi kalau kemudian tiap tahun beli dua gitu, performa dari masing-masing alutsista itu akan berkurang tiap tahunnya. Ini akan mempengaruhi kinerja ataupun performa dari masing-masing alutsista yang kita beli, baik yang sifatnya tempur maupun sifatnya latih maupun angkut.